pneumatik otomatis. Otomatis di sini Bapak masukin berapa liter nanti Bapak atur dari awal, nanti keluarnya masuk ke mobil pun nanti sama segitu. Memang ada plus minusnya Pak, di bawah 10%. Selalu ada Pak. Jadi itu kan terkait dari kondisi pressure alat dan pressure mobil. Kita nggak bisa atur. Cuma nanti kalau misalnya nanti di mobil kurang, kita sudah masukkan jumlahnya sekian, nanti kita bisa masukin secara mesin manual lagi, tanpa manual Pak, pakai mesin lagi kita tambahin gitu. Jadi ini komponennya Pak, kita tangan dulu. Ini bagian belakang, ini ada tangki ya Pak, tangki biasa Pak, tangki buat oli baru, penampung oli baru dan oli lama. Di sini pun juga kelihatan Pak. Oh, dari samping sini ya Pak, ini indikator oli-olinya gitu. Jadi ini nanti kalau Bapak mau tambahin oli, mau buang oli di tangki sudah penuh, ini nggak perlu buka-buka ini lagi Pak. Jadi nanti kalau mau buang lewat pembuangan sini, gitu, buang sini, pembuangan yang selangnya bacanya empty, gitu, buangnya lewat sini. Kalau mau ngisi sistem situ, iya, tinggal di programnya. Kalau misalnya mau ngisi oli baru di new fluid sini, gitu. Oke, selang sudah masuk. Oke. Nah, jelas Pak, kalau misalnya kita main ATF pakai mesin pasti ada 2 selang, yang masuk sama yang keluar dari mobil. Nah, kalau alat yang sebelumnya Pak, yang masih pakai mesin cuman pakai yang model manual, ini Bapak masukin sama ngeluarin itu nggak boleh kebalik di mobil, bentrokan pecah. Si itunya rumah jalur cacingnya Pak, sinusnya pecah, gitu. Kalau ini tenang Pak, ini otomatis. Jadi bolak-balik. Dia nanti membaca yang mana sebagai jalur yang buat masuk, gitu. Nanti ada jeda, dia mikir dulu, membaca tekanan mobil yang lewat mana. Oke, berarti jalur ini buat masuk nih, buat dari mobil ke alat ini, berarti jalur ini buat keluar, gitu. Nanti ada waktu jeda Pak sebelum prosesan pemasukan oli, gitu. Itu karena waktu jeda buat dia mikir dulu, ngolah, buat membedakan jalur yang in sama yang out, gitu Pak. Oke, nanti kita buka ini Pak. Di sini ada filter Pak, filter oli Pak. Nah, nanti kalau misalnya Bapak mau ganti ini, nanti kalau Bapak susah nyarinya di kawan lama atau nggak ready stock, Bapak bisa cari di bengkel mobil. Ini kesamaannya pakai merek Suzuki Pak. Kayak Carry, Katana, Karimun sama. Pakai ini 2. Filter ini dipakai kalau misalnya dari mobil. Dari mobil mau masuk ke tangki ini, disaring dulu ke sini. Tujuannya biar tidak ada geram-geram besar kontaminan. Sebenarnya bukan nanti nyelamatin hasil yang di tangkinya, tapi diharapkan kontaminan itu nggak masuk ke jalur-jalur dalam. Makanya disaring dulu di sini, gitu. Nggak nempel-nempel di selang-selang sirkulasi dalam alat ini, gitu. Nah, di sini ada botol nih Pak. Ada botol nih. Ini botol namanya deterjen Pak, buat flash. Cuman saya bilang iya betul, tahu alasannya ya Pak ya. Oke, kalau nggak bersih bisa bikin jebol nanti. Di ATPM pun di bengkel resmi emang tidak direkomendasikan Pak, sudah nggak. Kayak radiator flash juga sekarang udah nggak rekomendasikan. Jadi fungsi yang paling itu untuk apanya? Ya, ini jadi semacam kayak radiator flash itu Pak. Dikasih cairan aditif atau chemical bahasa itunya. Nanti didiamkan berapa saat, baru nanti keraknya semuanya keluar. Tapi ada efek sampingnya Pak, keras Pak. Cairannya keras banget. Makanya selama ini yang bengkel resmi pun tidak direkomendasikan lagi. Jarang-jarang dipakai. Tapi kita selalu ada unit-unit ATF changer, selalu ada botol deterjen seperti ini. Jadi tergantung pilihan Bapak sih nanti. Kalau misalnya Bapak tetap mau pakai, artinya Bapak nanti pembedasannya mesti bersih, olinya mesti banyak. Nanti buat sirkulasinya, gitu. Ini ada tombol Pak, tombol buat nyalain. Ini ada panelnya di depan Pak.
Ini ada keterangannya. Ini buat tekanan oli baru. Ini tekanan oli lama. Maksudnya gimana Pak? Tekanan oli baru ini tekanan yang dari mesin ke mobil. Kalau tekanan oli lama dari mobil ke alat. Ke alat. Nah, nanti pasti gini Pak, suka kejadian nanti tekanan yang dari mobil lebih tinggi. Karena kan mobil berjalan ya. Hidup mesin tekanannya lebih tinggi, ngedorongnya pasti lebih rendah gitu. Nah, nanti di sini pun sembari ke tengah tekanan, ini pun nanti terlihat Pak olinya Pak. Oli baru yang ngalir ke mobil, ini oli lama yang masuk ke mesin di sini di sebelah-sebelahnya. Gitu. Nah, indikasinya apa Pak? Kita ganti oli Pak. Jadi ada dua macam ya Pak. Kita mau ngikutin standar resmi, misalnya ganti oli itu Pak ini 4 liter, atau kita mau ngikutin kata customer, dia pengen bersih. Kalau pengen bersih, jelas olinya mesti banyak. Bisa 2 kali lipat betul Pak. Jadi gitu. kalau 4 bisa 8 lah atau Iya, gitu. Makanya kalau bengkel-bengkel Jakarta selalu tawarin kayak gitu. Pak mau bersih atau mau itu standar? Gitu. Kalau mau bersih jelas costnya lebih mahal karena harus new sama used sama warnanya. Artinya di used ini yang dari mobil ini sudah bersih. Nah, baru kita tahu. Ini tombol-tombolnya Pak, atas bawah, tombol hapus, enter, tombol lampu, tombol kembali, ini angka-angka, dan ini printer Pak. Printer ini nyongkelnya di sini Pak, kayak kuku. Ya, tarik. Ganti kertas. Kertas thermal ya Pak, ini nggak boleh kebalik. Jadi nanti kalau Bapak kasih korek, ces. Nah, jadi yang warna yang hitam itu dia harus ada di sini di bawah. Yang tembus ya. Si thermalnya. Gitu. Nggak boleh kebalik. Oke, coba sekarang kita nyalain ya Pak ya. Iya. Oke, kita nyalain. Oke, nyalain. Ini jangan diapa-apain Pak. Oke. Nah, di sini ada tampilan ya Pak ya. Ini masih diganjel Pak nih bawahnya. Ganjel oli. Masih ini kebaca. Oh, bawa penampungan ya. Ada ganjelnya. Iya. Dan ada goyang-goyang. Karena efek guncangan juga nih. Nah, Oke. sebenarnya yang bagus itu Harus balance ini. 0 jadi ketengah kosong harusnya. Nah, cuma nanti kita atur dulu dah. Kalau pakai dulu nggak apa-apa. Nah, jadi di sini ada 6 menu Pak. Nah, ini ada indikator Pak. Ini indikator oli baru, ini oli lama. Ini saya tekan Pak. Ini anggapannya ada oli lama. Kita isi. Nah, ini nyala Pak. Ini persatuan liter ya Pak. 1,38 liter, 33 liter. Nah, ini indikator yang baru. Ini 2 liter. Artinya scale-nya masih terbaca normal. Cuman ini standby-nya nih karena guncangan kan di ekspedisi perjalanan ya Pak ya. Nah, di sini ada temperatur Pak. Ini temperatur di dalam blok si mesin ini. Gitu. Nanti jadi oli yang dari mobil masuk ke sini bisa kebaca temperaturnya berapa. Gitu. Dan ini ada kelembaban. Kalau merah berarti olinya banyak mengandung air. Gitu. Lembab. Artinya mungkin pernah kerendam atau gimana. Nah, ini AdDesk ini nanti difungsikan kalau misalnya Bapak isi ini. Nah, jadi buat tambah si aditif. Kalau exchange ini menu untuk Bapak ganti oli. Yang lama ke sini, yang baru ke sini. Nah, ini menu yang Bapak sering pakai nanti. Nah, menu yang bawah adjust fluid level ini menu kalau misalnya
di mobil kurang isinya atau kelebihan isinya, kita bisa atur secara manual. Tinggal di Iya, tinggal di atur sini ya. Atur ininya. Nah, ini empathy buat buang tangki baru, buangnya lewat yang selang tadi sendiri ini. Selang tadi sendiri ini. Itu ada kerannya nggak? Ada, ada ya. keran. Ya. Gitu. Cuman ini standby nanti Bapak ngisi harus tutup juga. Oh iya. Nggak boleh standby dibuka. Nah, ini sama buat buang oli yang lama. Sistem setting buat pengaturan, Pak. Nah, ini saya setting aja, paling setting waktu nih udah sama belum ya? Sekarang 8. Oh, oke. Tanggal 8. Oke, udah sama time-nya. Oke, core ya. Oke, berarti nggak perlu ada yang di setel lagi, Pak. Nah, ini selebihnya diharapkan jadi otak-atik, Pak. Tapi ada bacanya sih, maksudnya. Kalau print langsung print nih. Print ini bisa difungsikan nanti pas lagi di menu penggantian oli aja. Kalau nggak di menu oli nggak bakal ada menu. Oh, kalau kosong nggak bisa ya? Nggak bakal ada menu Nampak. buat pencet print. Gitu ya, sudah di. Nah, ini paling saya atur buat ini jenis olinya. Oke, kita standar pakai other, Pak. Soalnya gini, Pak, masa jenis oli di pembuatnya si alat ini di negara lain di kita beda-beda. Masa jenisnya mempengaruhi nanti si penimbangannya. Misalnya berat 1 liter si oli yang kita biasa pakai ATF itu sekilo di sana. Yang merek sana, kalau merek kita pakai paling 0,8. Lain lagi. Jadi nanti pengaruhi ketimbangan gitu. Jadi nanti makanya gini, Pak, Bapak nggak bakal nanti ini kan sesuatu timbangan, Pak, kiloan. Bapak nanti bakal nemuin angkanya nggak sesuai. Bapak misalnya masukin 2 liter nih. Ini nggak murni nanti 2 liter yang masuk. Karena perbedaan dari masa jenis masing-masing oli berbeda. Gitu. Semua merek pun sama seperti itu. Nggak ada yang berbeda. Gitu. Jadi karena soal sistemnya dia timbangan kilo. Bukan literan. Jadi kita punya ada aja, Pak. Oke. Berarti yang CVT tidak perlu lagi dia? Enggak perlu, Pak. Nah, ini pengaturan ini makanya enggak perlu diotak-atik nanti, Pak. Yang Bapak sering pakai nanti exchange sama adjust fill aja. Ini kalau mau buat buang oli. Nah, kalau pilih menu exchange kita enter. Nah, ini ada perintah. Oke. Jangan lakukan don't exchange yang new tank. Oke. Jadi nanti oli lama jangan penuh, Pak, kondisinya nanti, soalnya oli lama kan dari mobil bakal masuk ke sini. Kalau bisa konsol udah setengah tangki kosongin gitu, buang pakai menu yang tadi empty tank. Kita enter. Nah, di sini kita dihadapin pilihan ini, Pak, direct input atau VK second. Kita pilih yang direct input, Pak. Nah, kita isi mau berapa liter olinya yang mau diganti, misalnya 8 liter. Nah, tinggal enter aja. Proses gitu. Nah, kalau yang adjust level kita enter. Nah kita misalnya nih oli di stick oli tadi kita udah ganti teman kurang, pas di stick oli masih kita tambahin manual, pencet filling mau berapa liter yang kita mau tambahin gitu. Nah kalau kelebihan di stick oli kelebihan, nah kita mau kurangin, pencet yang drain, kurangin berapa liter, tinggal enter aja, Pak, gampang gitu. Yang penting catatannya satu, Pak, ini Bapak harus pastikan koneksinya itu benar. Mobil-mobilnya sekarang itu CVT banyak yang nggak bisa pakai alat ini, Pak. Masalahnya satu, vendor sekarang, ATPM sekarang itu ngerancang buat transmisinya lifetime olinya. Jadi kalau nggak ada part yang rusak di dalam transmisi itu nggak usah ganti oli, Pak. Gitu. Jadi nggak ada nanti selang buat bisa dibelah masuk ke sini.